Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rovan Riki Pratipa, nomor absen 27 dari kelas 9C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pertempuran 5 hari di Semarang dan pertempuran Ambarawa. Yang pertama adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang dikenal dengan istilah pertempuran 5 dino dalam bahasa Jawa, yaitu pertempuran yang berlangsung antara rakyat Indonesia dengan tentara Jepang. Pertempuran yang menjadi bagian dari sejarah kota Semarang ini terjadi pada tanggal 15-19 Oktober 1945. Waktu itu adalah masa peralihan kekuasaan dari Jepang ke Belanda, dan peralihan kekuasaan Jepang di Indonesia sudah berakhir. Penyerahan diri Jepang terhadap sekutu dilakukan pada tanggal 15 Agustus 1945. Dan proklamasi kemerdekaan di RI dibacakan pada 17 Agustus 1945. Mr. Wongsonegoro ditunjuk sebagai penguasa Republik di Jawa Tengah yang berpusat di Semarang untuk mengambil alih bantuan dari Jepang dalam setiap bidang. Kemudian dibentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Aksi pemuda Semarang yang berjuang melawan Jepang. Pemuda melakukan penangkapan kepada para tentara Jepang yang ada di kawasan tersebut. Mereka dijebloskan ke penjara dan senjatanya dilucuti. Jepang yang tahu pasukannya dilucuti akhirnya mengamuk dan melakukan serangan mati-matian dengan alat tempur yang serba canggih kala itu. Meski kalah dari segi senjata, pemuda Semarang tidak pernah menyerah. Mereka terus melakukan penyerangan hingga pada radius 10 km dari Monumen Tugu Muda banyak sekali pemuda dan tentara Jepang yang gugur. Kawasan Simpang 5 adalah medan pertempuran di mana darah para pejuang mengalir ke tanah untuk kemerdekaan negeri ini. Gencatan senjata dan pembunuhan sandera. Perang yang terjadi selama 5 hari sejak 15 Oktober 1945 akhirnya berhenti. Jepang yang mulai kesusahan dengan pemuda Semarang meminta melakukan gencatan senjata. Kedua belah pihak akhirnya menyetujui keputusan ini untuk tidak melakukan perang yang menyebabkan korban jiwa bersatuan lagi. Saat terjadi gencatan senjata antar kedua belah pihak, Jepang masih menyandera sekitar 75 orang warga. Mirisnya 75 orang itu justru dibunuh dengan cara mengerikan. Seharusnya warga yang disandra dibebaskan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Pemuda yang tahu aksi ini akhirnya terus melakukan serangan sehingga akhirnya Jepang mundur. Nah, dari peperangan tersebut dibangunlah Tugu Muda sebagai monumen peringatan. Tugu Muda ini dibangun pada tanggal 10 November 1950, diresmikan oleh R. Soekarno pada tanggal 20 Mei 1953. Bangunan ini terletak di kawasan yang banyak merekam peristiwa yang selama 5 hari pertempuran di Semarang, yaitu di pertempuran antara Jalan Pemuda, Jalan Imam Bonjol, Jalan Dr. Sutomo, dan Jalan Pandaran dengan Lawang Sewu. Selain pembangunan Tugu Muda, nama Dr. Karyadi diabadikan sebagai nama salah satu rumah sakit di Semarang. Nah, dari peperangan tersebut dapat disimpulkan pada tanggal 14 sampai 19 Oktober 1945 di Semarang pecah pertempuran antara para pemuda Semarang dan tentara Jepang. Pertempuran ini berhenti ketika Wongsonegoro dan pemimpin TKR berunding dengan kepada Jepang pada 20 Oktober 1945. Untuk mengenang pertempuran 5 hari ini, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. Oke, untuk selanjutnya adalah pertempuran Ambarawa. Panggalan Ambarawa atau pertempuran Ambarawa merupakan salah satu peristiwa penting di dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran yang melibatkan pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris ini dimulai tanggal 20 November dan berakhir pada tanggal 15 Desember 1945. Pasukan Inggris berusaha untuk meningkatkan wilayah Jawa Tengah dengan menggunakan tawanan yang menghasilkan persenjataan. Pertempuran Ambarawa sendiri meninggalkan catatan bersejarah penting tentang kegigihan pejuang-pejuang Indonesia dalam pertempuran gabung sekutu yang ingin merenggut kembali hak kemerdekaan NKRI. Latar belakang peperangan Ambarawa. Tanggal 20 Oktober 1945, Brigadir Beten membawa pasukannya mendarat di Semarang, dan pada tanggal 1 November 1945 Presiden Soekarno dan Menteri Penerangan Mr. Amir Syarifuddin Hararap yang 2 hari sebelumnya baru kembali dari Surabaya untuk melerai laporan di sana.
Dan pada tanggal 2 November 1945 perjanjian dapat diterima kedua belah pihak yang isinya antara lain: 1. Gencatan senjata diberlakukan dengan segera. Tentara sekutu mendapat dukungan dari jumlah yang diperlukan untuk perlindungan interniran di Magelang. 3. Personalia NICA dilarang melakukan kegiatan apapun. 4. Pembentukan biro kontak di Semarang, Ambarawa, dan Magelang untuk mengatasi kesulitan yang mungkin terjadi. Selanjutnya adalah kronologi puncak pertempuran Ambarawa. Pada akhirnya sekutu terusir dari Banyu Biru pada tanggal 5 Desember 1945. Setelah perjuangan menghadapi pertempuran, pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengambil prakarsa untuk mengumpulkan setiap komandan sektor. Dalam kesimpulannya diumumkan bahwa sekutu harus terdesak sehingga perlu dilakukan serangan yang terakhir. Rencana serangan disusun sebagai berikut. 1. Serangan dilakukan serentak dan mendadak dari semua sektor. 2. Setiap komandan sektor kepemimpinan. 3. Pasukan Badan Perjuangan atau Laskar. 4. Hari serangan dilakukan pada tanggal 12 Desember 1945 pada pukul 04.30. Akhir dari pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari. Pasukan TKR Indonesia bergerak menuju pos-posnya masing-masing. Dalam waktu setengah jam, pasukan TKR berhasil mengepung pasukan musuh yang ada di dalam kota. Pertahanan sekutu yang terkuat diperkirakan di Benteng William yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Musuh yang membutuhkan kedudukan tinggi semakin sulit untuk kembali dari medan perang. Pada tanggal 15 Desember 1945, musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke kota Semarang. Nah, berikut ini adalah tokoh pertempuran Ambarawa, yaitu 1. Letkol Istiman, 2. Kolonel Sudirman, 3. M. Sarbini, dan 4. Brigadir Battle. Dari peperangan tersebut dibuatlah Monumen Palagan Ambarawa. Monumen Palagan Ambarawa terletak di tepat jantung kota Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Monumen ini merupakan tugu prestasi untuk mengenang perjuangan heroik para pejuang TKR dan pertempuran Ambarawa yang terjadi pada 12 sampai 15 Desember 1945. Monumen Palagan Ambarawa dibangun di atas tanah bekas terminal bus pada tahun 1973. Setahun kemudian, pada tanggal 15 Desember 1974, Monumen Palagan Ambarawa diresmikan oleh Presiden Soeharto. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.